Huh. Halo guys, balik lagi di channel. Ya, kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena gua mau kasih lihat ke kalian untuk unboxing iPhone 15 Pro Max yang baru aja keluar September 2023 kemarin. Sebenarnya by the way ini gue bukan unboxing karena gue bukan pertama kali juga untuk membeli iPhone 15 Pro Max ini. Jadi gue beli itu kemarin di akhir tahun yang 24 kalau nggak salah Desember 2023. Itu sebelum Natal kemarin gue baru membeli ini. Dan sebenarnya gini guys, ini kalian lihat ya. Ini sebenarnya nggak ada embel-embel authorized resellernya atau kita bisa bilang iBox, Digimap dan sebagainya ya. Biasanya sih ada kalau kita beli di Digimap ada tulisannya Digimap, iBox ada tulisannya iBox, tapi ini nggak ada pos. Kenapa? Karena gue belinya di toko kayak ITC gitu guys. Jadi gue cerita sedikit, gue itu dapat ngubek-ngubek lah di salah satu marketplace ya. Gue nggak usah sebutkan namanya di sini. Itu terkait dengan iPhone terbaru, dan ternyata gue tahu harga pasarannya berapa pada saat itu karena udah rilis ya, masuk ke Indo berapa. Dan gue buka-buka lah di marketplace, ada nggak ya yang menjual di bawah harga pasaran, karena gue suka banget cari-cari harga yang di bawah pasaran. Ya kan lumayan guys ya, selisih 200-300 ribu ya. Ya itu buat parkir, tapi parkir di mana 200 ribu ya. Oke, back to topic. Jadi gue dapet harga di salah satu marketplace itu waktu kemarin lumayan sih, hampir bedanya itu 800 ribu sih pada saat itu. Kenapa gue bilang 800 ribu itu banyak? Menurut gue itu sangat banyak, beda 200 ribu aja itu banyak. Dan terutama gini guys, kita flashback sedikit. iPhone terbaru ya, yang setiap tahunnya itu keluar September dan gue beli Desember. Kalian bisa bayangkan, kalau gue pun ngambil ya, gue lihat harga cek-cek waktu kemarin itu di iBox itu banyak banget, atau di Digimap ya, di Apple Authorized Resellernya itu banyak banget yang mungkin bisa dibilang stok tidak tersedia atau not available. Kenapa? Karena itu masih muda guys, jadi orang masih banyak banget berbondong-bondong beli. Dan kemarin itu gue dapat harga di bawah pasaran, yang bisa kita bilang kalau misalkan itu tahun muda, kalau kalian beli ya di ITC lah guys, kita bilang itu banyak banget yang harganya di markup alias ditinggikan di atas harga iBox. Gua banyak banget lihat di marketplace ya, sebelum gua ketemu dengan toko yang menjual handphone ini, dia markup 700, 800 bahkan sampai 1,5 juta itu ada guys. Kenapa? Yaitu karena saking nih handphone masih tahun muda dan banyak banget antusiasme orang. Jadi gue sebelnya kalau misalkan lihat di marketplace itu masih banyak banget yang menjual harga jauh di atas harga iBox. Dan itu yang paling gue bikin sebel. Sah-sah saja sih orang cari cuan, cari untung. Cuman kayak gini loh, lu udah tahu nih harganya dengan resminya gitu. Bahkan kita bilang resmi lah ya, udah keluar ketok-ketok jejret sekian juta, jejret sekian angkanya. Tapi kenapa lu harus beli di luar, di tempat lain, tidak di, meskipun garansinya sama guys ya, tapi lu rela gitu, lu dibodohin misalkan 800 ribu. Kalau gue sih nggak rela ya. Kenapa gue bilang? Karena duit sekecil apapun berarti buat gue 100 ribu, 200 ribu, gue hitung ya. Tapi gue nggak salah sih ya, kalau mereka punya duit dan mereka tidak merugikan orang ya, kenapa enggak gitu loh. Dan ya inilah, ini yang gue dapat ya, ini goodie bag hitam polos by the way. Kita coba buka. Ini sebenarnya bukan unboxing pertama kali guys ya. Ini handphone udah gue beli dari bulan Desember kemarin dan udah gue pakai, udah gue operasionalin ya. Dan seperti yang kita tahu, kalau kita pun beli di Apple Authorized Resellernya, mereka pasti menyarankan untuk kita membuka ini ya, kotaknya ini ya, atau iPhone-nya lah, produknya itu di tempat. Kenapa? Nah ini karena banyak banget ternyata di lapangan faktanya yang bisa jadi cacat pabrik guys. Ini adalah warna terbarunya, karena tahun ini perdananya Apple mengusung bahan dengan model titanium guys, seperti trailernya yang sangat-sangat menggemparkan jagat maya ya. Ya, berevolusi lah kita bilang ya, berevolusi atau change, berubah dari stainless steel menjadi titanium. Dan memang ini adalah klaim yang faktanya juga dibilang lebih ringan. Dan ya menurut gue sih memang gue pegang titanium dengan stainless steel memang lebih ringan. Karena sebelum gue pakai handphone ini, gue pakai iPhone terakhir 12 Pro Max dan memang
Itu bahan masih stainless steel ya. Ya, punya saudara gue juga sempat gue pegang 14 series Pro. Ya, tapi menurut gue itu nggak jadi sesuatu yang kekurangan ya guys ya, kalau masalah berat ataupun enteng. Ya, kayak gini lah. Ini kotak handphone dimana jeng-jeng seperti yang kalian lihat. Ini adalah pertama kalinya ketika trailer muncul jagoannya natural titanium, karena ini adalah maskot tahun ini. Dimana setiap tahun Apple punya maskotnya masing-masing untuk masalah warna. Kayak tahun sebelumnya 14 Pro Max itu seriesnya ada di purple, 13 ada di Sierra Blue, 12 Pro Max-nya itu sendiri ya series Pro-nya ada di Pacific Blue. Kan bisa lihat kan? Dan ya seperti biasa, pinggirannya ini tulisan iPhone, ini juga tulisannya iPhone, dan ini logo Apple. That's it, enough. Ini gua ambil yang varian 256GB dan belakangnya cuma gini doang seperti biasa. Ini warna terbarunya natural titanium. Kalau kita beli ini di toko lain ya, di TC lain, ini aja bisa dikomersilin guys. Jadi untuk memperoleh warna terbarunya ini natural titanium, kita bisa di markup lagi harganya dibanding warna yang lainnya. Beda ketika kita beli dia tokonya langsung, Apple authorized resellernya, misalkan di mall A, mall B, atau ya segala macamnya lah itu ya. Itu harganya sama. Cuman kalau kita beli di luar aja itu harganya dibedain sedikit lebih mahal karena ini lagi prima donanya dia ketika muncul awal pertama kali. Bisnis. Ini udah gue copot ya. Ini adalah kartu garansi. Ini kartu garansi resmi ya, Apple authorized reseller. Tulisannya di depan iPhone atau iPad ya. Ini sebenarnya dia nempel di sini, cuman karena udah gue cabut ya, jadi dia udah lepas. Ini ada handphonenya di dalam, jadi gue agak sedikit pelan-pelan guys ya. Kita lihat ya seperti biasa. Ini begitu dibuka ya, ini ada kayak 3 rangkap ya. Sebenarnya 1, 2, 3 ya. Sebenarnya nggak hal yang baru sih untuk kartu garansi ini. Ada tulisan di mana letak Apple Authorized-nya, iBox-nya atau di Gmap atau segala macam lah. Di belakang juga ada ya. Dan kita lihat sekarang untuk di bagian dalamnya itu guys ya. Untuk di bagian dalamnya itu ya, ini kita akan buka. Jadi untuk di bagian dalamnya ini dia guys. Nah, wow, mantep banget. Jadi ini sebenarnya ya di dalam ini udah gua pakai untuk iPhone-nya. Jadi tadi itu gua masukin lagi ke dalam biar kalian tahu aja kalau misalkan unboxing itu di dalamnya ya seperti inilah. Kalian bisa lihat ini udah ditempel-tempelin yang masih putih ketika di dalam itu kita buka. Jadi layarnya masih ditempelin ya. Dan kita akan angkat sekarang, kita akan lihat ya secara langsung. Jadi ya beginilah tampilannya guys. Jadi ini layar depannya dan ini kita bisa ya, kalian bisa lihat ya ini yang kleteknya itu ya yang kita bisa ambil. Dan ini untuk menarik stikernya guys yang menutupi layarnya. Gue nggak tahu biar apa. Ya memang ciri khasnya begitu lah ya pokoknya ya. Dan kita akan buka pelan-pelan. Ini udah nggak baru lagi sih ya. Jadi kita akan buka aja, lihat pelan-pelan. Dan penampakan aslinya seperti ini. Ini akan gue taruh dulu di atas sini ya. Jadi ini sebenarnya biar kelihatan ada feel barunya aja, gue taruh dulu di atas ini, gue selipin ya. Nah, kita sampingkan dulu ya. Tadi udah kita masukkan untuk penempel pelindung layarnya itu di mana ciri khas iPhone ya. Dan kita lihat untuk sekarang di iPhone 15 Pro Max. Ini belakangnya begini guys, ini belakangnya begini. Dan kalau kalian lihat, ini sebenarnya udah gue tempel kamera ya. Untuk pelindungnya ini, pelindung kameranya udah gue tempelin. Karena itu gue bilang udah gue pakai. Dan by the way ini juga udah gue pakein casing tadinya. Jadi untuk handphone ini udah gue pakein pelindung kamera di sini, dan ini udah gue pakein casing ya. Ini gue kesampingkan dulu. Jadi beginilah penampakan untuk iPhone 15 Pro Max. Ini belakangnya dan ini adalah tampilan depannya. Dan kalau kita bisa lihat ya samping-sampingnya ini loh. Ini kalau kalian lihat, inilah yang dinamakan ciri khas yang terbaru natural titanium ya, bezelnya ya. Nah, untuk sisi-sisinya ya itu yang tadi gue bilang, ini bezelnya ini yang terlihat
seperti kalian tahu sih, memang biasanya kalau iPhone tidak diragukan lagi untuk sisi-sisi sampingnya. Itu yang mungkin mengapa iPhone tuh terlihat mewah, karena bezel sampingnya itu. Stainless steelnya tuh berhasil mencuri perhatian, dan ditambah sekarang dia berubah dengan bahan dasar material titanium. Ya, menurut gue perfect sih. Ya, nggak tahu ya, kayak gue suka aja gitu loh. Dan dia belakangnya masih sama, ini kotak. Sekarang dia udah menggunakan chargeran Type-C ya, C2C ya, untuk port chargingnya ini udah nggak pakai Lightning lagi kayak di seri sebelumnya iPhone 14 Pro Max. Nah, di series 15 ini, mulai dari 15 basic itu udah menggunakan Dynamic Island, udah mengadaptasi Dynamic Island, sorry guys. Jadi 15, 15 Plus, dan 15 Pro, 15 Pro Max itu udah menggunakan Dynamic Island ya. Oke. Dah, ngomong-ngomong soal ini, udah lupa gue kasih tahu. Oke, kita balik ke boxnya. Kita singkirin dulu untuk handphonenya, ya. Kita balik ke boxnya. Kita buka segel chargerannya ya. Ini kita taruh dulu di sini. Dan ini adalah chargeran. Ini adalah chargeran yang kita dapatkan di dalamnya seperti biasa. Dan ini kabelnya pun udah C2C. Nih kalau kalian lihat ujungnya nih, ini udah C2C. Dan satu lagi, untuk bahan dari kabelnya ini kayak baru banget guys untuk di seri 15. Nggak tahu ya apakah 15 basic juga seperti ini. Ini kabelnya kayak ada semacam serat-seratnya ini nih, kalian bisa lihat nih. Ini ada serat-seratnya nih. Ya, ini untuk kabelnya beda guys. Tuh, beda banget. Kalau yang biasanya hanya putih, dan ini itu kayak ada serat-seratnya. Ini di sini ada SIM ejector ya, desain by Apple in California, nih kalian bisa lihat. Dan SIM ejector ya biasa lah ya. Terus ini ada buku panduan ya, buku panduan ya, kitab-kitab lah ya, kitab-kitab sakti, dan stiker Apple. Oke, dan kita kembali ke iPhone 15 Pro Max ini. Jadi ya udah, menurut gua kayak gitu sih untuk iPhone 15 Pro Max ini. Jadi nggak terlalu ada banyak yang signifikan. Dan guys, satu yang gue memang dari Apple terbaru ini ya, 15 Pro Max ini ya, series Pro lah kita bilang. Kemarin saudara gue memang udah sempet kasih info ke gue bahwa ada satu bukan fitur ya, mungkin bahasanya apa ya, ya itulah ya, gue juga nggak ngerti. Ketika kita pakai series Pro ini, dia itu menampilkan tentang produksi baterai kita. Dan di produksi baterai itu sendiri guys, kita diperlihatkan berapa kali jumlah baterai yang udah kita cas. Jadi baterai yang di dalam handphone ini berapa kali nih udah kita cas. Aku juga bingung sebenarnya itu buat apa ya. Sebelumnya ada ungkapan yang namanya pemuja baterai health ya. Kita tahu itu kalau nggak salah di iPhone keberapa gitu yang ada baterai health, atau karena iOS berapa gitu. Gue sebenarnya bukan Apple fanboy banget guys ya, tapi itu juga baterai health baru. Kayaknya karena iOS deh. Oke guys, sekian dulu untuk review gue kali ini. Sebenarnya lebih karena unboxing sih mengenai iPhone 15 Pro Max yang bisa dibilang ini baru gue pakai sebulan, dan bener-bener menurut gue sih setiap tahun Apple nggak pernah mengecewakan ya tentang produknya. Dan kalau dibilang smooth, gue rasa ya smooth sih, ya gitulah. Jadi menurut gue enak aja dipakai ya. Thank you udah nonton video gue kali ini, dan sampai jumpa. Sebenarnya gue juga bingung kenapa harus ada updatean terbaru mengenai berapa kali baterai ini udah dipakai ya. Harusnya kan ya itu akan jadi mendatangkan pro kontra lagi nggak sih? Atau menjadi hal yang biasa. Karena dulu sebelum baterai health datang, itu nggak ada yang namanya pemuja baterai health ya. Sekarang orang selalu menanyakan baterainya BH-nya berapa, BH-nya berapa. Oke lah.